Assalamualaikum, saya Anis, kakaknya Sunan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat dan sekeluarga telah membantu keluarga kami, berkah buat kami, bermanfaat buat keluarga kami. Semoga keluarga bang dan sekeluarga semuanya diberi kesehatan, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Untuk masyarakat Malaysia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang terdampak banjir semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Assalamualaikum, salam dari keluarga kecil kami dari Indonesia. Oke, korang semua mesti sudah tahu video barusan ya kan? Pasti dari korang semua bertanya-tanya, siapakah dia, Mas? Oke, sebelum saya jawab, saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang barusan itu kakak kandung saya. Dia dapat bantuan dari Malaysia. Kenapa dia dapat bantuan? Karena suaminya kena buah pinggang, atau bahasa Indonesia itu gagal ginjal. Akhirnya kan suaminya tidak bekerja. Kejadiannya itu sudah lama kawan-kawan, hampir 1 tahun. Gini kawan-kawan ya, sebenarnya saya kalau mencecah 100.000, saya nak berhajat, nak bagi something kepada korang semua. Tapi alhasil saya dapat dugaan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kakak saya. Jadi saya tidak jadi kawan-kawan, harap dimaklumin kawan-kawan. Karena insya Allah setiap bulan saya dapat gaji dari kilang, lepas itu dari YouTube. Saya juga bantu kakak saya. Jadi saya lanjutkan ya kepada orang Malaysia tersebut. Saya sebut saja Kak Dila dan keluarganya. Sebenarnya Kakak Dila dan keluarganya itu sudah saya anggap keluarga sendiri, bahkan kakak sendiri kawan-kawan. Bahkan masalah pribadi pun saya curhat ke abang saya ini kawan-kawan ya. Bagaikan abang sendiri, bagaikan abang kandung, tidak ada pembatas kawan-kawan. Dari situ ya kan saya ceritakan masalahnya gini. Alhasil ya malah dia nak bantu. Saya kan tidak sedap hati. Saya sebenarnya mampu, bukan kaya ya, saya mampu. Ibaratnya saya dari kilang kerja ada upah tiap bulan. Kalau saya kawan-kawanku semuanya ya, bila saya dapat upah dari YouTube, dari kilang ya, saya insya Allah akan hulurkan bantuan atau saya sisihkan kepada orang yang membutuhkan. Itu kan kewajiban kita. Di rezeki kita ada hak orang lain. Tapi saya tak ingin bagi tahu kepada korang semua. Insya Allah dengan korang tengok YouTube saya ya, itu akan mengalir. Ntar dulu, motor. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dengan korang tengok YouTube saya tidak memaksa. Itu tergantung korang semua, mau tengok atau tidak itu tergantung. Saya tidak memaksa, tidak berbelas kasihan, tidak mengeluh-ngeluh, menangis-nangis, meminta-minta tolong tengok YouTube saya, tidak akan. Itu tergantung, balik lagi ke korang semua. Insya Allah korang tengok YouTube saya menderma ke A ke B, membantu A dan B ya, insya Allah mengalir ke korang semua. Insya Allah saya amanah kawan-kawan ya. Oke, saya lanjutkan pasal Kak Dila dan keluarganya, termasuk anaknya. Ya ampun teman-teman, baik kali, lebih-lebih dari saudara. Saya punya saudara pun yang dekat, kakak nomor 1, kakak 2, bahkan saudara yang paling rapat pun tak macam itu kawan-kawan. Baik kali, perhatian sama keluarga saya. Maka dari itu ya, kalau saya ada masalah pribadi, saya tentu sama Allah dulu ya, lepas itu sama manusia. Itu pasti. Nah, saya curhat kawan-kawan. Kakak Dila dan keluarganya itu betul-betul teman-teman tidak bisa saya lupakan jasanya ya, karena membantu kakak saya. Sebenarnya saya cukup kawan-kawan ya, dengan gaji di kilang, terus dapat dari YouTube per bulan, cukup insya Allah. Tapi si itu keluarga Kak Dila itu memaksa kawan-kawan. Oke, sekarang kasih tunjuk kawan-kawan ya. Betul-betul ya Allah, lebih-lebih dari keluarga. Nah ini kawan-kawan ya. Saya mohon sangat Sunan bagi saya nomor akun bank buat sedikit biaya suami kakak Sunan. Sampai memohon, saya nggak tega kawan-kawan. Udah berapa kali saya tolak, jangan bang, saya masih mampu. Tapi orang Malaysia ini, kakak Dila ini betul-betul, nanti saya lanjutkan ya dulu ya. Menyayat hati kawan-kawan ya. Saya sangat bersimpati, sekedar yang mampu anggap sedekah saya. Mungkin istri saya pun mau bantu sedikit secara bulanan. Kami tahu peritnya tanpa pekerjaan dan sakit ginjal lagi, dengan 2 anak kecil. Jangan malu dan jangan segan dengan saya, walaupun tak banyak per bulan.
Semoga dapat meringankan. Memang tak dapat nak bantu banyak, namun insya Allah per bulan istri saya bergaji bulanan. Nah, kalian lihat sendiri ya, bagi orang yang resis ya, apa-apa menyebarkan fitnah, menghina negara Malaysia. Kalau menghina itu jangan bawa-bawa negara ya, cukup orang. Kalau kecewa cukup sama orang, jangan negara dilibatkan, karena di situ tuh banyak orang baik loh. Jangan salahkan negara ya, salahkan tuh orang. Misalkan A yang salah, salahkan A. Jangan seluruhnya global disalahkan orang Malaysia. Belum tentu orang Malaysia jahat. Ini buktinya baik banget kan. Mau tolong saudara kalian sendiri dari Indonesia. Walaupun saya sebenarnya bisa kawan-kawan, tapi si abang ini betul-betul ingin membantu. Nah, ini kita lanjutkan kawan-kawan ya. Jangan gitu. Jika bukan untuk diri Sunan, untuk anak-anak saudara Sunan yang kecil itu. Betul, kakak saya itu ada anak 2 masih kecil, sedangkan suaminya itu kena buah pinggang ya, udah setahun kawan-kawan. Kakak saya cerita dulu, kakak saya yang perempuan ya, dia begitu tegar kawan-kawan ya. Kalau dia tidak tegar ya, tidak patuh sama suami, mungkin dia sudah tinggalkan suami, karena suaminya tidak bekerja, tidak menghasilkan duit ya kan. Untungnya ya, suami kakak saya itu tidak sewa rumah, ada rumah seorang ya, alhamdulillah. Walaupun tak besar, kakak saya itu ya, yang nomor 2 itu inspirasi saya. Karena kenapa? Dari dulu dapat dugaan, difitnah, segala macam. Pas mau melahirkan dapat dugaan, sekarang dapat dugaan berturut-turut, tapi tegar. Nah, orang semua patut bersyukur. Sekali-sekali jangan mengeluh. Sikit-sikit sakit kepala mengeluh, sikit-sakit sakit kaki mengeluh, sikit-sakit PKP mengeluh, sikit-sikit kena roadblock mengeluh, sikit-sikit panas ya mengeluh. Sedangkan kakak saya tuh ya Allah inspirasi saya sekali, karena dugaan dari dulu. Saya tahu kawan-kawan, karena dia apa-apa tuh curhat cerita ke saya sebagai adiknya. Oke, dilanjutkan kawan ya. Tanggung jawab saya juga sebagai saudara serumpun seagama, apalagi berkaitan dengan Sunan. Nah, saya meneteskan air mata lagi kan, sedih. Kata-katanya itu men ya, lebih-lebih dari saudara men ya. Padahal kenalnya itu baru berapa bulan ya, kalau tak silap itu. Bukan dari lahir jumpa, bukan. Baru udah besar macam ini baru jumpa. Tapi baiknya lebih-lebih dari saudara kandung. Sedangkan saudara kandung saya tidak merendahkan saudara kandung ya, ibaratnya tak macam ini. Nah, kita lanjutkan kawan ya. Jangan gitu Sunan, tak lelap saya tidur jika tak dapat bantu serba sedikit. Minggu depan sebelum 10 insya Allah. Kata-katanya itu udah saya berapa kali udah saya tak terima. Jangan bang, karena abang sudah baik sama saya ya kan. Tapi tetap aja memaksa kawan-kawan ya. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Nah, saya itu apa-apa tuh curhat sama kakak saya ini, kakak angkat lah, saudara angkat saya ini. Nah, saya macam nak menitiskan air mata Sunan. Demi Allah, siapa nama kakak dan suami itu? Harap lebih tabah menghadapi segala dugaan. Demi Allah, saya ingin bersedekah. Tolong jangan ditolak. Saya menolaknya itu udah berapa kali kawan-kawan, tapi si abang ini tetap aja kawan-kawan ya. Begitu baik coba. Tuh bagi-bagi orang-orang di luar sana, khususnya netizen yang resis sama negara Malaysia ya. Apalagi pasal kemarin case yang apa? Yang orang Indonesia sendiri yang menghina Indonesia itu kan dituduh orang Malaysia. Itu kejam banget ya. Oke, saya lanjutkan kawan-kawan ya. Tak apa Sunan, ini niat saya, jangan begitu. Kita yang beri bukannya kaya, yang menerima bukan yang miskin. Sama-sama kita membantu sesama manusia, apalagi serumpun seagama. Saya lagi tak sedap hati. Sunan bagi tahu kisah abang ipar yang sakit. Saya tak bantu. Sesal saya seumur hidup nanti. Nah, kata-katanya men, terharu saya men sebenarnya. Sunan jangan anggap saya kawan, anggap saya saudara sendiri. Tuh, tengok sendiri kan, begitu baik banget ya. Saya bukan meminta kawan, saya curhat karena ya keluarga Kak Dila itu udah rapat banget ya. Ibaratnya kakak kandung. Kalau curhat itu kan wajar ya kan. Dia selalu bertanya kenapa Sunan, kenapa Sunan, kenapa Sunan. Dia selalu bagi apa motivasi, bagi pesan ke saya. Bukan saya mengharap belas kasihan, bukan. Saya insya Allah bisa mampu ya. Bahkan ya Kak Dila dari Malaysia ini ya rela mau mencari obat untuk kakak ipar saya itu. Suami kakak saya coba. Nah ini kawan-kawan ya. Kita usahakan ya Sunan cari obat ini. Menurut iklan tuh ramai yang ada perubahan. Semoga sakitnya boleh berkurang atau sembuh dengan obat dengan izin Allah. Nah, saking
perhatiannya banget ya, sampai dicarikan obat. Sebenarnya kawan-kawan ya, saya sangat terharu. Terima kasih, saya jumpa orang yang baik ya. Saya di sini bukan meminta belas kasihan, saya hanya share bahwa ada loh orang sebaik ini di dunia ini, di muka bumi ini. Dan Kak Dila ini, sebenarnya Kak Dila itu nama samaran kalau tak silap. Sebenarnya namanya itu tidak ingin disebutkan, namanya itu namanya hamba Allah tadinya kawan-kawan ya. Masya Allah, begitu menjaga rahasia, biarlah mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, men. Sama macam saya kawan-kawan, saya pun tak ingin macam ini bagi tunjuk kepada orang semua. Cuma saya ingin share, semoga orang Indonesia yang resis, kan ada aja yang komen ke saya yang resis gini. Mereka tengok tuh orang Malaysia itu baik-baik loh, ternyata loh. Hanya itu, tidak ingin saya mendapat kasihan dari korang semua, saya ramai-ramai bantu ke saya, tidak ingin. Justru saya tolak. Semoga Kakak Dila dan sekeluarga murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi kawan-kawan ya, saya ingin meminta doa dari korang semua, khususnya buat suami kakak saya yang sakit buah pinggang. Udah 1 tahun lebih kawan-kawan ya, 1 tahun lah, belum sampai 1 tahun lebih jam itu. Tapi saya sekali lagi, kakak saya inspirasi saya. Kakak saya itu begitu sabar, dia pulang pergi ke hospital setiap seminggu itu 2 kali cuci darah ya, selalu antar kawan-kawan. Beruntungnya hospitalnya itu tidak jauh, kalau jauh ya, lebih repot lagi. Tapi terbaiklah buat kakak saya ya, dia sabar walaupun kadang-kadang suaminya itu marah ya, karena gimana kawan-kawan ya, kita punya sakit ya, sakit udah hampir setahun ya, tidak sembuh-sembuh, kena cuci darah. Lepas itu kalau udah cuci darah itu wah kondisinya tuh drop ya, lemah ya, bahkan hampir pingsan. Nah maka dari itu kadang-kadang ya suami kakak saya itu tak nak dicuci darah. Karena kenapa? Kalau udah cuci darah itu kawan-kawan ya Allah, drop, hampir pingsan, lemah. Bahkan saya selalu cakap ke kakak saya, bagi tahu suaminya kena rutin cuci darah. Karena kawan saya satu kilang ini, satu tempat tidur ini ya, satu ruangan ini, ada yang meninggal 1 orang sama penyakitnya, buah pinggang. Karena kenapa? Bukan lambat ya, tidak cuci darah sekali langsung drop. Nah, tapi ini balik lagi ya, ini semua ajal, udah takdir. Kita tidak bisa menyalahkan sesuatu atau penyakit itu, tidak ya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu merayu ya kan, tapi kan kita berusaha ikhtiar ya kan, suruh suaminya itu cuci darah seminggu 2 kali. Kalau cuci darah itu free kawan-kawan ya, dari pemerintah, alhamdulillah ya. Ada namanya kartu BPJS Presiden Jokowi, tapi harus diperbarui per bulan macam itu. Tapi suaminya kadang-kadang marah, kecewa ya. Udah berapa bulan ini tidak cuci darah kawan-kawan ya. Saya takutkan itu ya, ginjalnya tidak bekerja ya. Tapi serap racun itu tidak dikeluarkan ya kan, karena udah rusak ya. Jadi ginjal itu tidak bisa mengolah lagi itu kawan-kawan. Akhirnya racun kemana-mana. Tapi saya minta doanya, mudah-mudahan ya. Ini udah berapa bulan ini tidak cuci darah. Tapi kondisinya kakinya sedikit bengkak kawan-kawan ya, sedikit besar. Ya mungkin efek itu tidak cuci darah. Tapi mudah-mudahanlah ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan suami kakak saya. Saya hanya minta doanya dari korang semua, tak lebih. Minta doanya, kirim Al-Fatihah. Dan saya juga memohon doanya untuk saudara-saudara kita di Sulawesi, di Mamuju, di segala macam yang kena musibah, teman-teman, dugaan, mohon doanya. Bukan hanya kakak saya ya. Oke teman-temanku semuanya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.